Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnain Ardiani dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pompa natrium kalium untuk memenuhi tugas pada mata kuliah biologi dasar dan dosen pengampu Ibu Korota Ayun, MSI. Pompa natrium kalium merupakan salah satu jenis transport aktif pada membran sel. Proses ini terjadi karena pada sel hewan konsentrasi ion natrium atau Na+ di dalam sel jauh lebih kecil dibandingkan di luar sel. Sedangkan konsentrasi ion kalium atau K+ di dalam sel jauh lebih besar dibandingkan di luar sel. Oleh karena itu, membran plasma akan memompakan 3 ion natrium ke luar sel dan 2 ion kalium ke dalam sel, sehingga diperoleh kesetimbangan. Transport aktif memiliki ciri di mana setiap transport yang dilakukan harus memerlukan adanya ATP sebagai sumber tenaga. Pada pompa ion natrium dan kalium juga diperlukan adanya ATP. Nah, sekarang kita akan membahas tentang siklus pompa natrium kalium. Pada gambar tersebut terdapat outside of cell yang menunjukkan lingkungan luar sel, inside of cell yang menunjukkan lingkungan dalam sel, phospholipid bilayer, protein, sitoplasma, natrium atau Na+, dan kalium atau K+. Tahap pertama, Na+ dari sitoplasma akan berikatan dengan protein pembawa. Pada saat protein berbentuk seperti ini atau membuka ke arah dalam, afinitas terhadap Na+ sangat tinggi, sehingga dalam keadaan ini protein tersebut mudah sekali berikatan dengan Na+. Tahap kedua, pada tahap ini akan terjadi fosforilasi protein oleh ATP, di mana masuknya 3 buah Na+ akan menyebabkan ATP dari dalam sel yang dihasilkan oleh mitokondria masuk dan menempel ke arah protein. Setelah ATP menempel pada protein, maka akan terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat, di mana ATP akan meninggalkan satu gugus fosfatnya untuk berikatan dengan protein, dan ATP sendiri akan berubah menjadi ADP atau adenosin difosfat. Tahap 3, menempelnya gugus fosfat pada protein akan menyebabkan perubahan bentuk pada protein, sehingga protein akan membuka ke arah luar sel. Hal ini terjadi karena protein kehilangan afinitas terhadap Na+, yang kemudian Na+ akan dilepaskan keluar sel. Tahap 4, perubahan bentuk pada protein menyebabkan protein mempunyai afinitas tinggi terhadap ion K+, sehingga 2 ion K+ dari luar sel akan masuk atau berikatan ke dalam protein. Kemudian, masuknya 2 ion K+ akan menyebabkan depolarisasi atau pelepasan gugus fosfat. Tahap 5, lepasnya gugus fosfat menyebabkan protein kembali ke bentuk awal pada tahap pertama. Bentuk ini memiliki afinitas yang rendah terhadap ion K+. Yang terakhir ada tahap 6. Pada tahap 6, afinitas yang rendah terhadap K+ menyebabkan ion K+ dilepaskan di dalam sel. Siklus ini akan berulang lagi ke tahap pertama sampai tahap ke-6 secara terus-menerus. Tujuan dari pompa natrium kalium adalah untuk mempertahankan konsentrasi ion sodium atau natrium dan potasium atau kalium di dalam dan di luar membran sel, dan untuk mencegah keadaan hiporosmolar di dalam sel. Jika tidak terjadi pompa ion natrium kalium pada membran sel, sel dalam tubuh akan bengkak dan meledak. Hal ini terjadi karena di dalam sel terdapat sejumlah protein dan molekul organik yang lain yang tidak dapat keluar dari sel.
Substansia tersebut menyebabkan muatan ion negatif di dalam sel yang akan menarik ion yang bermuatan positif seperti ion sodium atau natrium, potasium atau kalium, dan ion positif lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya proses osmosis di dalam sel, sehingga jika tidak dikontrol dapat mengakibatkan sel bengkak dan meledak. Demikian penjelasan singkat mengenai mekanisme pompa ion natrium kalium. Semoga bermanfaat.